Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib Rohman. Ya. Gimana kabar? Aduh, udah lama banget nggak bikin video interview. Dan kali ini tamu gue spesial, ya spesial. Susah soalnya gue mau macam artis. Kan gue baru balik. Oh iya. Kan gue baru balik. Enggak, tapi sebelum lu berangkat juga lu susah diajak ngonten. Lu jangan so ganteng gitu sih, males banget. Muhammad Saddam Hussein. Betul. Ya, ini bukan sohib biasa, asik. Terus lagi kapan? Gue tahu dari lo kecil. Oh, Gue tahu dari lo ABG. yang masih ngomong inyong. Kecil inyong. Ngapak, lo parah, ngapak banget lo. Jauh banget ya. Itu lo 2000 berapa sih ke sini? Enggak, 90-an ya, 90 berapa? Jadi emang di Panca 7 ini gue dulu dari enggak 9 berapa ya? 94. Pokoknya gue ingat gue kelas 1 SD. 94. Lu satu SD enggak, udah ini udah tua. Masih Wow. kecil. Iya, gue masih kecil. Lu satu SD dulu. Iya. Nah, lo nya tuh pokoknya masih kecil banget dah. Gue masih kecil banget pokoknya. Iya. Jadi emang dari dulu lahir di Jawa, Pemalang, Jawa Tengah. Terus habis projo langsung dibawa kemari. Iya. Jadi gede di Jakarta. Nah, jadi dulu gimana itu filosofinya? Gue bisa ngomong inyong. Ya lo kan dari kampung jadinya. Jadi gue suka bolak-balik ke kampung. Terus emang faktor lingkungan, bahasa. Dulu masih kecil kan, bocah itu kan paling cepet ya nangkep omongan orang. Ya, omongan orang, bahasa baru, jadi ke bawah lah. Gitu. Jadi apa nih mau diomongin kita? Ini sebenarnya konten kedua ya sebenarnya. Nah, sebelumnya pernah bikin video juga. Kita pernah konten bareng kan, cuman dengan konsep yang berbeda. Nah, setelah itu sebelum sempat diupload, nah ini bikin konten yang kayak gini konsepnya. Jadi kalau lo agak-agak kaku lo mesin aja. Lo habis dari mana sih? Apa ini? Ya lo bertualang. Oh, kemarin gue ke Sumatera Barat. Ngomongnya yang kencengan, nggak kedengeran. Itu kenceng bang. Iya. Apa nih? Itu Sumatera Barat. Iya. Terus jangan ngegas dong. katanya kenceng. Kenceng. Enggak. Gue mau sistematis. Nanya sama lo. Iya bang, tester dulu bang. Tester apaan? Enggak usah, udah bagus pokoknya. Ntar tinggal di edit aja. Gue mau sistematis nanya sama lo. Berhubung lo adalah orang spesial karena lo susah dihubungin, susah diajak ngonten, so eksklusif, so ganteng. Sekaligus juga lo salah satu living legend gitu. Ya bukan living legend lah, kalau living legend berarti legenda hidup. Agus dong itu mah ya. Enggak, lo termasuk sohib gue yang sampai hari ini stay sama gue hari-hari. Lawas lah ya. Ya lawas, termasuk yang lawas. Dan lo tahu perjuangan gue, tahu perjalanan hidup gue, dan gue juga tahu perjalanan hidup lo gitu. Jadi gue mau sistematis. Yang pertama, lo kenapa ngomong inyong dulu? Itu karena dulu waktu kecil. Tadi dulu jelasin. Iya kan udah Oh iya. Sorry gue nggak fokus nih. Abisnya lo belum ditanya udah cerita sih. Iya. Jadi lo dipanggil nyong sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Ada beberapa yang masih manggil, ada yang beberapa udah enggak. Yang manggil lo nyong itu Biasanya biasanya siapa? bukan orang-orang terdekat malah. Bukan orang-orang dekat ya? Iya, kayak yang cuma kenal dari teman sekolah, teman main, ya itu. Kalau yang dekat malah manggilnya Sadam ya? Sadam. Banyakan. Panggilan apa ya? Panggilan sayang. Panggilan sayang ya.
apa Dul ya kan. Iya. Terus apa lagi, Mas, Iya. Bang. Nah lo sendiri secara pribadi lo lebih nyaman dipanggil Sadam, Nyong, atau yang lain? Eh, gue Iya. gue sih berasa senang kalau udah dipanggil aja. Mau manggilnya apa, kalau gue udah dipanggil gue udah seneng banget. Asik. Berarti gue masih diperhatiin sama orang-orang itu, sama orang-orang yang manggil gue. Kalau dipanggil malaikat Panggil malaikat berarti udah aja lah bang. itu udah aja lah. Gue kayak gak enak ya topik ini. Informasi nih gini nih, topik tahunan dulu Iya, ketemu lagi akhirnya. itu lama banget Ih, itu. parah ini. Gue seneng banget. Gak sengaja. Apaan nih topinya? Nggak tahu gue juga. Enggak, nyelip aja gitu, keselip. Nah terus lo ini ya semua orang baik itu yang tua muda di gangan maupun yang di luaran, teman-teman sekolah lo entah teman apa taunya lo ini adalah pendaki sejati lah. Yes. Ya karena lo udah termasuk yang banyak, ya kan, track record lo di dunia pendakian tuh udah banyak, koleksi gunung yang udah lo kantongin gitu. Pertama naik lo kemana? Pertama naik ya gede sama lu. Ingat nggak lo kelas berapa ya, tahun berapa ya? Itu gue masih sekolah. Itu Iya. gue masih SMA. Tahunnya berapa ya? Kelas 2 atau kelas 2 SMA kalau nggak salah. Di bawah tahun 2010, 2009 sampai 2008 gitu, seinget gue. Itu Masih ala kadarnya itu ya. masih ya Sepi. masih pakai sepi ya bener. Surken tuh sepi banget Parah ya. parah. Itu bebas mau ngapain aja di situ, teriak-teriakan. Kalau disurken sepi mah wajar, orang di gede. Di jalur Oh iya, sepi banget. di jalur perbedaannya udah berapa ya? 1:10 sama yang sekarang. Iya bisa jadi. Kalau lagi pas top-topnya ya kan, pas lagi top liburannya pasti rame banget. Iya, kita pada waktu itu naik pertama kali kalau nggak salah weekend juga, Jumat Sabtu Minggu. Ya emang settingan. Iya. Nah, habis dari situ hampir kayak agenda rutin ya, setiap tahun liburan lah ya. Kan zaman mau libur sekolah, libur kuliah. Terus aktif lah pokoknya tuh. Tahan. Biasa kalau nongkrong di gang nih. Bener-bener aktif tuh pas udah lulus SMA. Bener-bener aktif lulus SMA. Udah punya duit sendiri, ada penghasilan sendiri. Tapi nggak langsung itu juga. Nggak langsung dia. Ya paling setahun sekali gitu. Iya. Nggak langsung juga. Lihat duit juga. Dulu kan gue dulu bocah yang apa ya, yang suka dijajanin gitu. Gue kemana-mana tuh selalu di apa ya, nggak pernah bawa duit. Masa sih? Iya, Itu dijajanin sama siapa? ya sama lo pada mau disebutin. Kayaknya itu sampai persen- sekarang deh. Lo kemana? Sampai sekarang masih gue jajanin. Iya, jajannya es kalau sekarang. Iya bener bang, yang dulu kayak kita pergi ke pantai, ke pulau, ke gunung, ya pasti selalu ada yang backup gitu. Alhamdulillahnya abang-abangku pada baik, termasuk lo. Baik juga. Kopi lah. Nah itu kopi. Nah abis itu ya lo makin aktif lah ya, lulus sekolah terus punya duit sendiri, Penghasilan sendiri. waktu makin gak terbatas ya kan. Kalau dulu kan terbatas sama sekolah kan, paling lo sekarang batasnya sama kerjaan doang kan waktu itu. Terus abis itu kemana lagi? Di situ ya masih sekitar. Coba deh sebutin. Apa? Gede tadi, Gunung Gede Gede. yang udah lo pernah daki nih. Terus Yang udah pernah didaki iya yang udah pernah lo daki. dari kemana nih? Bebas, random aja ya biar gampang, mulai dari Jawa Barat lah. Dari Jawa Barat. Ya Jawa Barat paling ujung Garut ya. Jawa Barat paling ujung Garut kan? Nggak tahu deh Iya, gue. Nggak Garut. pernah liat peta. Pertama Garut, Papandayan, Pendayan, Cikuray. Cikuray. Terus balik ke daerah Bogor,
gede sih, gede. Terus agak kesini lagi, agak ke tengahan, mulai jalur ke tengah, Cermek, Slamet, Sumbing Sindoro, Merbabu, Prau, Lawu, Timur, Semeru. Jawa Tengah kayak udah. Jawa. Selamat tadi udah ya? Udah, Slamet. Slamet belum? Iya, selamat. Iya, Slamet. Jatimnya ke Semeru. Lawu masuk perbatasan sih. Jatim, Jawa Tengah. Terus apa lagi? Udah. Yang nyebrang pulau? Oh, nyebrang pulau kemarin Sumatera Barat. Ada Kerinci, ada Marapi. 2 ya? 2. Berarti Sumatera 2 gunung ya? 2. Jawa hampir semua lah, kurang lebih 75%-an lah ya. 75% Jawa. Mau kemana lagi abis ini? Di sini lagi mau ke Gede sih. Apa yang belum pernah, gue pengennya sih yang belum pernah gue daki. Ya gue pengen nyobain lah. Apa? Ya sisa-sisanya kayak Jawa, Argopuro, Jawa Timur. Oh iya loh, Argopuro itu. Ya kayak Rawung, Arjuna Welira, gunung-gunung yang kekinian sekarang, Gunung Andong, gunung apa lagi? Banyak kalau gitu mah. Iya banyak. Kalau gue sih pengennya sekarang lebih pengen ke Rinjani sama Tambora sih, sama Rawung gitu. Insya Allah kalau cair ya kan tambang. Cair bayar utang dulu dong. Iya bayar utang. Iya lah. Bayar utang. Gimana lu bisa jalan-jalan lu bisa bayar utang? Itu ganggu nggak kipas? Rokok enggak? Enggak. Rambut gue sih jadi berantakan. Masih aja lo so ganteng. Yeah. Nah, dari semua tempat yang lo pernah daki nih, mana yang menurut lo paling paling bagus dulu lah? Paling jelek dulu dah, pengalaman paling jelek selama pendakian. Paling jelek itu di mana, terus bagaimana ceritanya? Paling jelek sih di ini ya, gimana, di paling buruk yang paling gue benci di Cermek, di salah satu tim ada yang kesurupan, terus di Slamet, tapi gue nggak ikut ya, Slamet gak ikut naik ya. Lo orang yang ngerasain ya. Iya. Jadi itu juga pengalaman buruk gue sebagai korlap, tapi gue nggak ikut naik karena penyakit gue kambuh, embeien, tau kan embeien itu apa itu? Wasir. Penyakit lo kampung banget. Embeien. Penyakit kampungan. Embeien. Dan gue sebagai korlap, gue sekitar bawa 20-an orang, tapi gue nggak ikut naik. Terus di atas juga ada insiden kesurupan massal. Jadi yang paling buruk tuh ke Slamet atau pas ke Cermek? Oh, ke Cermek. Kalau ke Cermek gue ngerasain sendiri. Ke Cermek tuh ya. Yeah. Kesurupan. Karena kesurupan doang. Menurut lo paling buruk tuh pengalaman? Enggak gawe. Hah? Enggak gawe. Balik-balik. Pokoknya Seninnya kan gawe, tapi gue nyampe Jakarta hari Selasa. Pas gue masuk hari Selasanya itu, ya gue dicaosin sama bos sampai kena SP bertiga. Itu mah gue juga. Juga sama Ikmar juga. Iya, ya kan? sama Ikmar juga. Iya. Sama Bang Dean. Sama Bang Dean. Dicaosin nih. Dicaosin ya, bener. Apa kabar Bang Dean? Halo. Apa kabar? Dia udah tahu. Dia udah pasti tahu lah. Ngebak. Yang kita ke Sumbing Sindoro seminggu aja ketahuan. Dia tahu. Ya Bang maaf Bang Sehat-sehat ya Bang.
Terus yang paling menurut lo asik banget, Asik banget. Nah. Asik banget sih. pengalaman bahagia lah, campur lah. Kalau buat gue sendiri ke Argo Puro. Gopuro ya. Argo Puro. Gue selama 5 hari 4 malam di gunung itu nggak ketemu pendaki lain, dan suasananya emang benar-benar gunung. Terus banyak apa ya, binatang-binatang yang nggak gue pernah lihat sebelumnya di gunung. Ya udah berkeliaran bebas lah, emang bener-bener kayak di gunung, di hutan. Seru lah, seru. Ketemu tentara Jepang, nggak ketemu sih, denger mereka ngomong, itu enak. Terus lebih apa ya, di Argo Puro itu kita jadi mengembangkan ilmu yang kita dulu pelajarin ternyata kepake di sana. Tadi tentara Jepang itu goib kan? Goib, Secara goib ya, jadi secara mistisnya. goib. Mistisnya dapet. Terus flora Fauna. nah, flora faunanya seru. Lah emang sebenarnya lo dari sekian belasan gunung tadi yang lo sebutin, emang ngapain sih tujuan lo naik gunung? Tujuan gue naik gunung Iya, pulang lagi dengan selamat. itu teoritis. Oh, itu teoritis. Iya, itu teoritis. Apa ya, Jawaban kekinian. lebih mendekatkan diri kalau sekarang ya Iya. sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoanya jadi makin khusyuk. Terus juga lebih ngetes keimanan kita selama di gunung. Yang biasanya kita taat di kota, sholat 5 waktu, di gunung apakah sama atau enggak? Balik lagi dengan keimanan kita. Padahal kalau untuk perbedaannya ya bedanya cuma kalau di kota itu suhunya normal, tapi kalau di gunung dingin. Mungkin muslim pendaki muslim lainnya gitu yang nggak melakukan sholat 5 waktu, ya mungkin karena cuaca juga ya, dingin cuacanya, terus jadi males gitu, males aktivitas, males kena air, udah suhunya dingin, airnya dingin gitu. Jadi lebih meningkatkan keimanan kita lagi juga. Kalau untuk teorinya ya tadi kembali lagi ke rumah dengan selamat, terus mendekatkan diri ya kepada Allah. Banyak sih bang, banyak. Terus tapi bukan pencitraan ya? Enggak apa sih. Jadi emang setiap gunung itu kan memiliki satwa flora faunanya tuh yang berbeda-beda ya. Di balik pendakian gue juga gue pengen melihat hal itu. Kayak kemarin Kerinci terakhir gue ngeliat ayam hutan ya kan, ayam hutan sepasang. Terus burungnya pun juga beda. Biasanya kan kalau di Jawa itu kebanyakan jalak ya, burung-burung jalak. Kalau itu kayaknya emang benar-benar satwa yang dilindungi, jadi melihat gitu. Alhamdulillah. Dan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, tadi lo bilang mistisnya dapat waktu di Argo Puro. Iya. Apa mistis itu termasuk yang lo cari? Mistis itu bonus. Mistis itu bonus. Gue nggak nyari. Tapi memang kalau gue diperlihatkan atau mungkin didengarkan, ya suatu Kehormatan. Ya berarti gue dianggap gitu aja. Intinya mereka tahu ada gue di situ ya kan, dan gue jadi tahu ada mereka di situ. Jadi lebih apa ya, kita kan itu tamu, kita pendaki itu sebagai tamu yang datang ke alam. Terus yang bukan rumah kita lah. Kita kalau udah keluar rumah dan memasuki wilayah-wilayah lain ya kan, apalagi gunung, ya berarti kita sebagai tamu.
bukan kita sebagai pemilik. Jadi kita lebih harus menjaga sopan santun, lebih jaga etika gitu Bang. Jadi biar kita juga nggak kegangguan, terus nggak ditipu-tipu, nggak dikecapin sama yang mistis-mistis. Kan banyak tuh pendaki-pendaki yang Iya. ya kan, yang bukan rumor lagi ya, malah banyak ya udah real gitu ya, banyak yang disesatkan Sesatin. sama makhluk-makhluk, Disasarin lah ya. ya disasarin sama jin-jin di gunung Iya. gitu. Tadi apa ya? Mistis ya, mistis. bonus. Nah, lo sendiri tergabung di komunitas nggak sih? Apa lo naik-naik ini tuh gimana ceritanya lo bisa naik-naik gunung kayak gini? Ya, gue juga sering. Ya awalnya kan diajak sama lo, kan setelah naik gunung itu cuma ada 2 pilihan ya, 2 opsi, nagih atau kapok. Dan gue salah satu yang ketagihan. Walaupun mengumbar-umbar duit ya, itu jatuh mengumbar-umbar uang. Iya, enggak juga sih. Kalau masuk dalam segi primer kan mengumbar-umbar uang, harusnya kan lebih ke save. Tapi karena kita suka, kita hobi, ya kan? Kalau Enggak. gue ya, Ya, kalau ditanya lo, misalnya ditanya iya. kayak gitu ya, enggak lo gue Enggak enggak ya? mengaburkan duit. Enggak menghamburkan Soalnya duit ya. gue sederhana aja sih mikir, hal yang gue sukain, gue keluar duit ya nggak masalah, orang gue suka gitu. Iya kan, banyak orang yang berpendapat seperti itu. Makanya kadang kegiatannya itu tergantung dulu, tergantung. Ya ada yang dia misalnya naik gunung ya, misalnya contohnya naik gunung, kalau dia emang suka ya udah nggak akan terhitung tuh dia keluar gitu. Tapi kalau emang dia cuman sekedar ikut-ikutan ya pasti akan berpikiran kayak tadi gitu. Iya kan, ada nggak semua, sebagian dari pendaki, dan bahkan ada pendaki yang bisa menghasilkan uang banyak ya. Entah itu dari open trip, terus apalagi get porter, itu jadi menghasilkan uang. Jadi nggak naik gunung itu nggak apa ya, nggak selalu menghambur-hamburkan uang. Iya. Ada nilai bisnis juga lah sebenarnya di situ. Baik itu perlengkapannya ya kan, Iya. terus sebagai get tournya. Ya ada value bisnisnya gitu. Tinggal gimana kita ngolah aja. Nah, lo sekarang tergabung di komunitas apa? Kalau untuk saat ini sih gue berdiri kari. Berdiri kari apa? Berdiri kari apaan bang? Gue jadi berdiri sendiri. Berdiri di kaki kiri. Nah, berdiri di kaki kiri atau di tangan kiri Gitu. Jadi gue nggak ada di sayap kanan, nggak ada di sayap tengah. Bukan oposisi. Nah jadi emang single aja. Single hiking. Nggak single sih, hikingnya ya bareng temen, tapi yang nggak membawa bendera, nggak membawa suatu komunitas ataupun organisasi. Karena lu dulu pernah punya komunitas, kemudian terus bubar ya, bukan bubar lah, vakum lah, vakum, terus sampai sekarang belum lanjut lagi ya komunitas. Sebenarnya seberapa penting adanya komunitas? Atau enggak gini lah pertanyaannya, apa bedanya ketika lo menjadi person hiking sama komun hiking? Ini secara secara wadah ya, bukan secara giat pendakian di lapangannya gitu. Perbedaannya enakan mana sih sebenarnya gitu? lebih enakan kita masuk ke wadah lah. Kita punya wadah, kita jadi bisa saling bersinergi sama wadah lain atau berkunjung-kunjung di tempat lain ya kan. Terus ya lebih enak aja untuk perizinan segala macem. Jadi emang kebetulan kemarin gue naik gunung di Sumatera ya. Gue punya kenalan ya di Sumatera. Ya emang gue kenal di sana. Rata-rata mereka itu punya wadah. Mereka
ada yang mapala, ada yang organisasi, ada yang komunitas yang bergerak di cintaan halaman. Dan mereka juga nanya sih, sempet ada beberapa pertanyaan, lo di wadah apa, lo di organisasi apa. Ya gue bilang gue nggak ada, tapi gue dulu pernah. Kalau mau ngetes ilmu gue bisa, apa yang lo mau tes ya gue bisa. Jadi jadi gue nggak cuma sekedar naik gunung ya, gue punya ilmunya. Ya agak menyesali sih sebenarnya gue nggak punya apa ya, nggak punya wadah. Kenapa lu kesel sih? Nyesel aja, jadi gue nggak bisa saling tuker apa ya, Sharing informasi. Jadi gue bisa gue salurin ke wadah gue informasi dari wadah mereka ya kan. Kita jadi lebih enak lah ya kan. Terus memang jadi Halo. Ya, kemarin tar dulu anak gue. Dadah. ya orang gue lagi ngomong kenapa dia kan lewat. Gue kan mau dadah-dadah. Oh dadah dulu. Ya, ketawa. Bobo ya. Tutup pintu tengah yang. Sampai di mana tadi? Nyesel. Menyesali lah. Jadi nggak bisa change informasi sesama wadah. Nah, seandainya waktu bisa diputar, asik. Waktu bisa aku putar kembali. Gak ada lagu gitu ya. Kan juga nggak bisa diputar. Iya sih. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya intinya sekarang ya gue mau ada wadah. Gue mau bikin, ibaratnya kalau memang ada dari kawan-kawan lama gue, dari komunitas-komunitas yang dulu XX komunitas gue gitu, anggota walaupun badan pengurus, kalau memang mereka masih mau keinginan buat bikin wadah lagi, gue siap. Dengan Karena segudang pengalaman lo ya. Iya, gue siap. Gue juga siap masuk juga. Gue jadi anggota, gue juga siap. Jadi emang intinya ya gue mau apa ya? Mau memperbaiki, terus juga ya biar kita nggak putus silaturahminya, ya kan? Jadi kita bisa saling ketemu lagi, nongkrong lagi, ya kan? Naik gunung bareng lagi. Kangen lo. Ya? Sama siapa? Kangen naik gunung bareng-bareng yang rame-rame, bener. Yang rame. Gue dulu waktu punya komunitas, gue kalau naik gunung tuh pasti rame banget, seru. Tapi kalau sekarang kayak kemarin ke Kerinci gue bertiga, ya kan? Gue ke Marapi kemarin tektokan berlima. Jadi nggak lebih dari 10 gue naik sekarang. Tapi rame sedikitnya pendakian itu selera sih. Selera. Kalau lo mungkin senangnya yang rame-rame. Kalau gue ya bebas sih. Yang penting gue naik. Karena sebagian teman-teman ada yang nggak pengen rame-rame itu ada. Cuma pengen berdua, pengen bertiga doang ada. Gitu. Kalau gue sekarang gue pengen ngerasain yang rame. Memang karena dari kemarin gue naik nggak lebih dari 5 orang lah. Iya sih. Kemarin Marapi jalan bersepuluh, tapi yang naik ke atas cuma berenam. Jadi masih kurang. Gue pengen yang lebih dari 10 gitu. Biar suasananya beda. Tantangannya juga beda. Benar. Dan biasanya kalau udah lebih dari 7 ya kan, enak kita punya tim ya kan, tim pendakian, seru gitu. Seru. Ya sedih lah. Sedih nggak bisa naik bareng-bareng, nggak bisa naik rame-rame. Kemarin terakhir Gimana? Sindoro. Tapi itu dari wadah lain, gue ikut aja. Gue ngebantu, gue nge-backup ke Sindoro. Itu berapa ya? Banyak, sekitar 15-an. 12 orang, 12 atau 13 gitu. Seru.
Berarti perbedaan antara lo sebagai person hiking sama common hiking ya emang cukup beda ya. Beda jauh lah. Nggak enak lah ya Nggak enak. person hiking gitu. Dan biasanya kalau di jalur kelihatan orang-orang komunitas, organisasi atau yang person hiking itu kelihatan Bang. Dari segi attitude mereka gitu. Kelihatan banget. Yang cuma naik-naik doang, Puncak gunung, naik gunung, yang percaya mitos. Lo percaya nggak sama mitos? Enggak lah. Percaya? Standar sih. Enggak. Mitos. Iya. Yang percaya sama mitos. Kemarin gue naik sama orang-orang yang percaya sama mitos. Jadi nggak boleh ganjil. Ya, Salah satunya itu. Ya, salah satunya nggak boleh ganjil. Kayak kemarin Kerinci Bang, kalau bisa jangan genep, ya kan? Jangan genep, jangan ganjil. Kalau kata yang nganter gue ke Kerinci, emang kenapa Bang? Nggak boleh Bang kalau Kerinci ganjil. Ya udah, kita pecahin aja mitosnya, ya. Akhirnya pecah. Alhamdulillah gue nyampe Jakarta lagi. Dan gue puncak kok sampai Kerinci. Walaupun ada mistis-mistis sedikit. Sombong amat. Ya semoga lo cepet punya komunitas lagi dengan orang-orang yang nggak tahu ya, yang lama, muka lama apa muka baru gitu. Kalau bisa campur atau atau yang baru-baru juga nggak apa-apa sih. Iya. Yang penting sebenarnya muka-muka lama nggak apa-apa, cuman kayaknya mungkin karena faktor kesibukan kali ya. Kalau muka-muka lama, mukanya jadul kayaknya deh Bang, masih hitam putih. Mau foto. Kalau sekarang udah pakai ini format modern, beauty plus. Nah, beauty plus. 420. Lo 360. Kenapa? mau sampai kapan lo naik gunung? Sampai ajal menjemput gue. Gosip Kalau banget. gue masih kuat, gue masih sanggup, gue masih sehat, ya gue pengen selalu naik gunung. Gue selalu pengen pergi ke alam lah. Katanya lo udah nggak kuat bawa carrier gede. Ya kalau bawa carrier gede yang 100 liter kayak dulu emang nggak kuat. Kalau dulu masih oke-oke aja, sekarang harus dikurangin lah kapasitasnya. Jadi 60 liter gitu atau 50 liter ya kan. Kalau sekarang Sini nontonin kita aja. Kalau sekarang udah nggak sanggup buat sanggup sih Bang, tapi nggak bisa secepat dulu lah. Nah, Nggak bisa secepat dulu. Kalau sanggup mungkin agak siput ya. nah, agak siput. Yang bawa 50 liter atau 60 liter aja siput, itu lagi bawa yang 100 liter lebih siput. Gimana kalau kita bikin komunitasnya Siput Adventure? Siput Adventure. Bisa ya? Nah, bisa. Tapi kayaknya udah ada deh. Udah ada ya? Udah ada. Oh, udah ada. Ya, kita Siput Adventure 2 lah berarti. Apaan Bola baru kayaknya. Jadi lo masih mau naik gunung. Tapi kan lo sekarang lo belum berkeluarga nih. Iya. Nanti kalau lo udah berkeluarga gimana? Iya, kalau lo ketemu yang bini lo welcome, keluarga bini lo welcome. Kalau keluarga lo mah pasti welcome karena lo udah hidup sama keluarga lo. Ntar gimana tuh urusannya? Gue tanamkan sejak dini. ngedaki gunung gitu. Jadi emang sebelum gue ketemu bini gue dan intinya naik gunung begini kan, tujuannya, visi misinya Jadi kita harus tanamkan ke mereka dulu. Ya insya Allah sih gue masih mau bergelut sama alam. Iyalah, paling nggak camcer lah. Walaupun memang harus ngajak bini gue, ya gue bisa diusahakan. Dan kalau dia sanggup. Adit diselin nih mukanya. Udah lu di sini main handphone, nggak usah nontonin. Coba lo ngaca dulu. Dul, tapi dari
ya kita bersahabat tuh udah lama lah ya, berteman udah lama, lo udah ya gue anggap kayak keluarga gue juga lah ya kan. Tapi kenapa ya lo tuh nggak pernah terbuka masalah percintaan itu sama gue khususnya ini? Ngapain sih? Kenapa lo lebih milih orang jauh? Siapa? Orang jauh Ya siapa? nggak tahu, kali mungkin ada. Enggak lah, enggak ada yang tahu. Apa lo emang se-introvert gitu? Yang enggak, yang kemarin gue tidur bareng. Hah? Yang Lu tidur bareng? yang gue Wah, satu kacau. kontrakan, yang gue naik gunung juga kemarin ke Sumatera, si Icang Oh, gue kirain tidur bareng sama yang mana? nggak tahu menau. Pokoknya kalau gue lagi cengang-cengeng, taunya dia ini lagi WhatsAppan sama cewek gitu. Oh gitu ya. Iya. Iya, pertanyaan gue, Kenapa? ya lu kenapa sih nggak percaya sama gue? Enggak bukan nggak percaya, Bang. Terus? Nanti aja kalau emang udah deal, udah deal, lu jadi saksinya, udah itunya. Intinya kan ke situ. Saksi. Iya, dia harus jadi saksi. Oh iya, saksi bener ya, Harus bukan jadi- wali, bener. Iya, kalau wali kan masih ada orang Cewek, tua. iya. Enggak, kalau laki mah nggak perlu wali, Oh, gimana nggak lo? Tapi lu dari dulu emang nggak pernah cerita-cerita percintaan lo dulu? Nggak pernah. Tapi lo tahu ya, Tapi tahu mah tahu. kalau gue lagi galau tahu gitu ya. Ya kadang-kadang, Kadang-kadang. Berarti kebanyakan iyanya dong. kebanyakan enggaknya. Iya. Ya lu sering galau sih sebenarnya, cuman gue malas aja mau nanya. Dan dia juga nggak bakal cerita kan. Iya, karena gue tahu lu nggak bakalan cerita gitu. Tahu-tahu udah putus aja gitu ya. Iya, tapi kan setiap orang tuh pasti butuh temen curhat, men. Iya kan? Iya. Kalau sekarang curhatnya lebih sama ini aja, orang tua. Wah, bener lu. Iya, sama nyokap gimana nih ya kan. Pencitraan ini mah. Iya. Tapi iya bener kayak gitu. Akhir-akhir ini. Dan yang biasanya iya, yang akhir ini ya, sekarang ini gue lebih ke ini sih, ke doa, curhat gue. Hal yang pertama gue lakuin ke doa. Kedua, Itu kayak di pasar ya rame. terus orang tua. Tapi lu Terus sebenarnya keluarga. punya temen ya yang bener di luar keluarga gitu. Kalau keluarga oke lah, pasti lah orang Nggak tua. ada yang gue Curhat nggak ada. ceritain. Teman curhat kan? Iya. Ya nggak ada. Kalau curhat-curhat Iya biasa lah. ya kalau Umum lah. curhat-curhat yang lain ya cerita lah ya kan. Tapi percintaan Kalau emang percintaan enggak ya. ngapain? Ngapain? Mungkin kalau ada pertanyaan yang nggak gue tahu, mungkin gue bakal nanya sama lo atau teman-teman gue. Tapi cuma sekedar nanya doang ya, nggak cerita. Kalau memang dia nanya emang apaan sih, ya kan dia lebih maksa gitu ya. Kasih tahu intinya aja. Ya begitulah ya. Lo orangnya. Mungkin karena itu lo jadi seringnya gagal ya. Dalam percintaan. Lu berapa kali ditinggal kawin? Dari mantan lu kan cukup cogan nih kan, cowok ganteng. Nggak apa-apa. Banyak mantannya. Oh, Dari lo mantan gue udah pada SMP. nikah semua. Lu pertama kali pacaran kapan sih? SMP. SMP lu udah kenal pacaran. Dan lu tahu mantan lo itu sekarang udah nikah. Udah. SMA Udah. udah nikah juga. Udah pada nikah mantan gue. Semuanya. Udah semuanya. Berarti lo harus punya temen curhat soal percintaan. Kenapa gue gak curhat sama mantan gue aja yang udah pada nikah? Dia kan juga udah berpengalaman ya kan. Gue mau evaluasi dong, salah gue apa ya kan? Lebih ke situ lah. Evaluasi, lu jadi salah dulu Orang gila. begini begitu. Tapi kan yang dulu bos. Iya, kan evaluasi. Apalagi mantan lo SMP. Namanya kan evaluasi yang balik lagi yang sudah terjadi lah bang. Namanya evaluasi. Ya kalau mungkin kalau 1-2 mantan terakhir bisa lah, karena kan baru-baru ini kan. Mau nomornya? Apanya? Nomornya. Nomor mantan. Iya. Banyak. Lo masih megang nomor Evi sama Fitri? Fitri. Iya, itu Kenapa? mantannya dia doang. Lah kan gue bilang 2 terakhir.
Oh, dua terakhir. Gue nggak pernah di situ. Ini kan 2 terakhir. Nah, Duh, enggak, bukan dia dua terakhir, lu salah. Itu kan yang lo tahu. iya kan yang gue tahu. Ya yang gue tahu aja. Mau curhat sama mereka. Nggak Kenapa usah. lo salah? Itu masih itu baru kemarin. Nah, Kemarin ya. Sama culun yang lah. udah yang mantannya sama yang masih ini aja cinta monyet. Nah, Ya itu mah udah lupa, udah nggak asik. enggak lah, asik lah. Enggak, udah lupa. Lu dulu salah gue apa? Apaan ya? Lu nggak ngasih contekan ke gue, musuh gitu. Udah jadul banget. Lu salah gua apa? Lu nggak pernah masuk sekolah, mana gua tahu. Lah iya kan, jadi nggak seru. Bener kan? Dia mendingan yang 2 terakhir. Kenapa? Jangan deh. Jangan nanti mengganggu hubungan orang, rumah tangga nggak baik, Rusak. merusak. Salam aja, salam mau nggak kirim salam? Mana? Hah? Oh iya, kirim salam buat mantan. Gimana ya? Apa? Salamnya. Sakinah, Wamadah, Mawadah, Waroma. Sakinah, mawaddah, warohmah. Iya. Gitu. Ya udah itu aja. Terus salamnya. Buat anak-anak Jangan nih. lupa like, subscribe video. Apa sih? Gua aja yang punya channel ngomong gitu. Yeay, kan gua nyampein langsung. Sama anak-anaknya gimana? Sama anak-anaknya. Salam nih dari Om gitu. Kan ini mereka nggak kenal gue. Anak-anaknya ngapain? Ngapain sih? Lu sombong juga ya? Suaminya aja. Suaminya aja. Suaminya kenal sama lu nggak? Dua-duanya. Yang tadi gue sebutin. Kayaknya kenal. Kenal ya? Kalau satu mau udah pasti kenal. Kalau satu kenal. Satu kenal juga. Kenal juga ya. Mungkin nggak pernah ketemu. Karena tapi lu dulu kenal. sempat beberapa kali ke kampusnya kan. Iya, kenal kayaknya. Tapi nggak tahu, coba tanyain lagi kenal apa dia. Gue aja udah nggak pernah hubungan. Tapi ini dulu. Apa? Gue dulu nih, kita cerita-cerita aja nih. Kan udah lewat juga ya kan. Lu kenapa cemburu sama gue sih dulu? Cemburu apa? Lu waktu kita di Adira, no si Eko yang cerita no masih Rita. Cemburu apa? Cemburu yang di Cermel lah gimana? Si Albi. Kok Abi? Lu sama Epo yang dulu kejadian di hutan. Lah gue ngapain? Nah iya, itu ngapain waktu itu, kata yang si Epo kedinginan. Epo yang cerita sama gue. Ngapain katanya? Mana ya? Nah, waktu itu tidurnya sebelah lo kan. Wah anjing. Di malam pertama. Goblok. Enggak kayak gitu Iya, kali. kan kita 2 malam. Malam pertama Iya. ya kan gue tidur Eben, si Roni jaga Karsa sama si satu Well, ya kan. Nah di sono kan ada Hikmar, Abut, lu, Iya. Epoy. Terus Iya, Epoy katanya pas dia lagi menggigil gimana bersentuhan gitu loh. Tapi gue sengaja pasti dulu. Hah? Gue di luar bawah sadar Ya, juga gua nggak tahu, kali. dia cerita juga kayak gitu. Enggak. Lu gila kali. Balik lagi ke situ langsung. Oh jadi gitu kan, gitu doang. Oh. Nah, udah nangkep kan? Iya. Ya udah. Jadi ini klarifikasi dari lo ya. Nah, Selama enggak, bukan bertahun-tahun. klarifikasi. Klarifikasi. Klarifikasi lah. Gue sama ini kan gak pernah nanya. Kenapa lu cemburu sama gue? Gue bingung ya kan. Ternyata gitu. Tapi gue klarifikasi balik. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu. Tapi kan itu gue cerita. Kan cerita Iya. dia dari dia langsung juga, ya kan? Iya. Ya udahlah, skip aja itu udah lewat juga. Gue juga nggak inget apa yang terjadi malam itu. Tapi nggak sebodoh itulah gue kayaknya. Terus Gila kali gue cemburu. gila. Enggak demi Allah dulu gue Gue nggak nggak sebodoh. tahu, gue juga nggak Makanya lihat. gue klarifikasi sekarang. Kan yang tahu lo doang berdua. Enggak. Ah gila. Gue juga baru denger nih cerita kayak gini malahan enggak. Iya. Pun gue kalaupun itu pasti gue dalam kondisi ya ngantuk lah, kondisi tidur. Iya kali. Gue juga nggak tahu. Kayak bete gitu loh dulu. Bete ngapain? Ya udah ngapain ngomongin mantan sih? Lu yang ngomong, gue mah jawab aja. Gue pengen ngobrolin mistis-mistis sebenarnya sama lo. Lo kan lumayan banyak ya cerita mistis. Cuman kayaknya nggak di part yang sekarang deh. Ini kan kita lebih umum ya ngobrol ngalor ngidul. Belum sih sebenarnya belum ngalor ngidul ya.
Belum. Nggak ngobrol. Belum Mana lah. ngomongin mantan. Ya belum kalau sampai sih. Belum. Belum. Ya intinya gue kalau ngobrol malam sih nggak cukup sih bangsanya sejam 2 jam mah. Itu baru 45 menit. Iya. Tapi kan nggak mungkin gue upload 45 menit sejam gitu. Yang ada Yang nonton orang bete. udah males nonton. Emang gue siapa gitu kan? Kalau gue orang terkenal Yang apa? nonton temen-temen kecil lo. Ya teman-teman kecil. Itu nggak lo interview? Belum ketemu. Oh belum ketemu. Ya siapa? Mas Ron. Iya. Terus Bang Erlan. Terus Mas Iwan. Kuder. Bokapnya Kuder meninggal udah tahu. Iya. Kapan? Belum lama. Sebulan yang lalu sih kalau nggak salah. Gue masih di Padang. Gue juga nggak tahu dul posisinya. Ya gue dikabarin setelah udah 2 harinya apa 3 harinya. Ya, karena emang ya itulah yang tadi lo sempat bahas ya tali silaturahim banyak yang putus gitu. Salah satunya ini gitu. Ya Jadi nggak tahu menahu ya. iya jadi Terus yang nggak ada info. betul yang tahu ya tahu, yang nggak disebar ya udah nggak tahu jadinya gitu. Kalau dulu kan emang ada komunitas ada apa kita kan terjalin gitu. Angkat bareng ya kan. Iya. Ada musibah atau ada acara-acara Berita bahagia berita juga bahagia. kan misalnya pernikahan apa Pokoknya berita lahiran. baik dan buruk lah. Iya ya itulah salah satu minusnya ya nggak ada komunitas. Gue juga kaget denger itu COVID sih katanya tapi nggak tahu deh, gue takut salah ngomong. Padahal sehat juga nih. Gue terakhir ketemu Ramadan gue kalau nggak Sehat. salah. Iya masih ketemu pas sholat tarawih apa kalau Sama gue nggak juga salah. lagi nyiram pohon ngeliat Iya. sebelum ke Padang. Lu udah divaksin ya? Udah Lu termasuk yang lolos dari COVID ya? Apa yang sebenarnya lu juga pernah juga? nggak, kayaknya sih gue belum masuk gejala-gejala COVID si corona gitu. Oh gitu. Ya Tapi lu nggak ngetes kan? nggak ngetes. Kalaupun gue juga divaksin gara-gara naik gunung. Kalau di gunung itu tidak mewajibkan vaksin ya gue Nggak vaksin. nggak vaksin. Tapi kan ada di gunung yang sekarang itu ada 2 opsi, ada yang vaksin atau swab PCR antigen. Itu kan harganya lumayan ya, Iya. daripada buat swab atau buat PCR ya lebih baik lebih beli logistik, dapat banyak, makan enak ya kan, bisa beli Mercedes. Jadi mau nggak mau gue harus divaksin dah. Gue divaksin ya gue di sana di Sumatera dan 2 kali di sana. Dua-duanya berarti lo vaksinnya di luar Jawa ya? Di luar Jawa. Ya bersyukur sih sekarang udah mulai reda gitu. Ini kalau di sini dosisnya apa vaksinnya? Sinovac ya. Sinovac. Lo apa? Gue dapetnya Sinovac juga. Kan sama kali dulu namanya Indonesia. Ada Iya maksudnya yang paling Sinovac, terus Moderna, terus apa? satu lagi. Astra, Iya. Zeneca, Astra. ada yang Pfizer yang baru, ya kan? Ya gitu-gitu sebenarnya sama aja. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, Wisma Atlet juga udah syukur. Iya. Enggak mau udah reda sekarang. Terus kenapa PPKM masih berlanjut? Di luar DKI Oh, dong. luar DKI. Di di Jatim kalau nggak salah Iya, masih tinggi. kenapa nggak di sana aja PPKM-nya? Nggak bisa dulu. Kan di satu pulau. Areanya udah regional pulau. Tapi kemarin gue mau naik pesawat ya. Iya. Problemnya nih, Duitnya nggak ada lo kata bagus. Gaya-gayaan lo naik pesawat. problemnya nih antar pulau itu diwajibkan PCR, tapi kalau antar kota enggak. Di Jawa kan kalau memang terjadi banyak ya di luar Jakarta, ya seharusnya nggak cuma pakai vaksin doang boleh naik gitu, harusnya PCR ya kan. Ini tapi kenapa kemarin kejadiannya harus PCR antar pulau? Padahal lo udah vaksin Padahal ya. udah vaksin dosis 2. Vaksin dosis 2. Tapi yang gue tahu di Pulau Jawa antar kota tanpa wajib PCR bisa. Ya kan lebih banyak di sana kan di Jawa ini ya. Jadi
apa ya, aneh aja, Gue makin malam makin pusing dulu. aneh. Ngobrolin ginian lagi. Aduh berat banget lagi ya. Udah dulu kali ya. Apanya Ntar PCR -nya. kita lanjut lagi di part berikutnya ngobrolin mistis-mistis di gunung nih sama orangnya ahli mistis. Ya, makasih ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.